Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Seluruh mahasiswa yang saya banggakan, pertama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita masih diberikan rahmat, diberikan berkah, diberikan kekuatan dan kesehatan, dan alhamdulillah kita dapat berhadir dalam melanjutkan perkuliahan kita ini. Selanjutnya selawat dan salam tak lupa kita doakan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahasiswa yang saya cintai dan yang saya banggakan, terima kasih Anda sudah berdiskusi tadi tentang materi kita pada pertemuan ini. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah didiskusikan tadi dapat dimengerti, dapat paham dalam tema mata kuliah kita adalah konsep syirik. Ya, seperti apa syirik itu? Baik, di sini Bapak ingin mengembangkan ya materi yang sudah didiskusikan tadi. Mudah-mudahan ya pengetahuan kita akan menjadi lebih berkembang lagi. Pertama, Bapak ingin mengulas dari syirik ya, dari segi pengertiannya dulu. Syirik itu berasal dari kata syarika yashraku syarikan yang mempunyai arti bersekutu atau berserikat. Syirik dalam pengertian istilah itu adalah perbuatan yang mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan syirik disebut dengan musyrik. Ya, jadi pelakunya disebut dengan musyrik. Seorang musyrik melakukan suatu perbuatan terhadap makhluk, manusia maupun benda, yang seharusnya perbuatan itu hanya ditujukan kepada Allah. Ya, hanya ditujukan kepada Allah, seperti mentauhidkan Allah, ya, menyembah Allah, meminta pertolongan kepada Allah, menaati Allah. Ya, itu semuanya adalah tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tauhid. Tetapi ketika menyeleweng dari itu, katakanlah misalnya minta tolong kepada yang selain Allah, taat kepada yang selain Allah, melakukan tujuan sesuatu bukan karena Allah, ini termasuk dalam kategori syirik. Jadi syirik yakni perbuatan, anggapan atau i'tiqad yang menyekutukan Allah dengan yang lain. Seakan-akan ada kekuatan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebut dengan syirik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyembahnya ya, dan tidak menyekutukannya, karena dialah yang telah menciptakan, yang menjaga, merawat, yang memberikan kita rezeki, yang menghidupkan kita dan yang mematikan kita. Dan tidak hanya kita, bahkan semuanya, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, semuanya itu adalah Allah sebagai pengaturnya semuanya. Nah, karena itu dialah yang memang menciptakan segalanya, dan kita menyembahnya. Kita mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa kita lihat misalnya di dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ya ayat 21. Itu disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakum al-arda farishan was samaa binaan wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarat rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kalau kita artikan, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap bagimu, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan hujan itu dia hasilkan buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, sedang kamu mengetahuinya. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kita menyembah Allah. Jadi tidak boleh kita mensekutukannya. Allah lah sebagai tempat kita meminta, tempat kita menyembah, dan kepadanya lah semuanya. Jadi dialah satu-satunya yang berhak ditauhidkan dan tidak ada sekutu baginya. Dia adalah Allah yang tidak ada Tuhan selainnya dan tidak boleh disembah kecuali hanya Dia. Jika memiliki kehendak pasti terjadi, dan jika tidak memiliki kehendak maka tidak akan terjadi. Jadi Dia tidak memiliki anak, tidak diperanakkan, tidak memiliki orang tua. Kemudian dialah yang memang Maha Esa, yang tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Dan tidak ada satupun yang dapat menyerupainya. Dan itulah memang Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Rabb kita. Syirik syirik ini adalah dosa yang besar, yang tidak terampuni. Syirik merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berbuat syirik berarti mensejajarkan Allah dengan yang lain. Atau dengan kata lain, kita menganggap, meyakini bahwa ada yang kuasa, ada yang tempat kita minta tolong kepada selainnya. Jadi seakan-akan yang lain itu menjadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah merupakan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang yang berperilaku syirik tidak mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam kehidupannya dia bergantung pada yang selain Allah, Zat yang Maha Esa itu. Padahal di dalam Al-Quran sudah tegas-tegas Allah memberikan pernyataan sebagaimana di dalam surah An-Nisa ayat 48 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru maduna zalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara isman aziman. Ini jelas-jelas bahwa Allah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang Dia kehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Kemudian juga ditegaskan di dalam surah An-Nisa ayat 116 sampai 117 yang berbunyi, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan
ba'idan iyad'una min dunihi illa inathan wa iyad'una illa syaitana maridan. Ya, ayat ini dapat kita artikan bahwa sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala-berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah syaitan yang durhaka itu. Jadi perlu kita senantiasa melakukan hisab diri dalam kehidupan kita, agar memang dosa yang besar ini, ya, dari sikap ya syirik yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ini terjauh dari diri kita. Syirik dapat dibagi menjadi dua tingkatan. Yang pertama, tingkat yang besar yang disebut dengan syirik kubro atau akbar. Ya. Jadi hakikat dari syirik akbar ini adalah menjadikan selain daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuannya dalam beribadah. Jadi misalnya memohon, ya, bernazar sesuatu kepada yang selain Allah, takut kepada kuburan, jin atau setan, serta percaya kepada semua itu bisa memberikan bahaya. Nah, ini juga merupakan kategori syirik. Syirik ini menyebabkan seorang keluar daripada agama Islam. Ya, ini perlu hati-hati karena syirik ini dapat menyebabkan kita murtad. Sehingga jika ia meninggalkan dalam keadaan demikian, maka akan kekal di dalam neraka. Syirik besar yaitu meyakini adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Disebut syirik besar karena menyekutukan Tuhan secara keseluruhan. Begitu besarnya sehingga dosa pelaku syirik ini tidak diampuni Allah. Secara teologis misalnya, tidak semua orang musyrik disamakan dengan kafir, karena di antara mereka ada yang tetap percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama dengan orang kafir yang sebenarnya. Namun karena dosa-dosanya tidak diampuni Tuhan, maka di akhirat ia akan masuk neraka. Misalnya kita akan memahami, ya, sikap dan perilaku dari syirik akbar ini. Ya, ini mungkin bisa dilihat dalam contoh berikut. Misalnya pertama, ya, ketika dia disebut dengan syirik akbar itu adalah ketika dia memang betul-betul berdoa, ya. Jadi dalam berdoa, yakni orang yang meminta, memohon dan memanjatkan hajatnya dalam doa dengan tujuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, pada tiada yang kuasa mengabulkan semua doa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, maksudnya dapat kita amati tentang syirik dalam berdoa ini di dalam surah Al-Fatir ayat 13 dan 14 itu bisa dilihat, ya. Misalnya kalau artinya, dan orang-orang yang kamu seru selain Allah tiada mempunyai apa-apa meskipun setipis kulit ari. Jika kamu meminta kepada mereka, mereka tidak mendengar, ya, seruanmu, dan kalau mereka mendengar, mereka tidak memperkenankan permintaanmu. Inilah merupakan gambaran, ya, bagi orang yang berdoa kepada yang selain daripada Allah. Karena pada hakikatnya yang dapat mendengar, yang dapat mengabulkan doa itu sesungguhnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sikap dan perilaku dosa syirik besar ini atau syirik akbar itu pada
perserikatan dalam sifat Allah. Ya, mensyarikatkan atau mensyirikkan dalam sifat Allah. Salah satu sifat wajib pada zat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Maha mengetahui misalnya. Segala sesuatu yang ada di jagat raya, baik yang kecil maupun yang besar, ya baik yang nampak diindrawi oleh mata kita maupun yang tidak, bagi Allah Subhanahu wa taala itu semuanya adalah jelas. Ya, dapat diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang terdinding, tidak ada yang tertutup bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita mempercayai mungkin ada orang atau ada oknum yang bisa mengetahui segala sesuatu itu tanpa kita mempertalikan dengan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hak untuk melihat itu, kita katakan dia saja seonggok jasad, seonggok bola mata yang ada di kepalanya itu yang bisa melihat, nah maka perbuatan itu juga disebut dengan syirik. Dan ini juga perlu dihindari. Jadi pada hakikatnya ya sifat Allah ya yang diciptakan kepada manusia dan manusia memakainya, semuanya adalah milik Allah. Jadi bukan secara otonom berdiri sendiri bahwa itu adalah milik manusia. Tidak. Nah, ketika kita mempercayai itu sebagai milik manusia, maka disitulah kita dalam kategori sesat. Kemudian syirik akbar ini juga terjadi pada kecintaan, yang dalam kecintaan. Memang Allah itu sifatnya pecemburu, sehingga ia tidak menyukai jika ada hambanya mencintai selain kepadanya. Baik itu orang tua, saudara, suami, istri, sahabat, dan lainnya. Ya, janganlah mencintai secara berlebihan selain kepada Allah. Cinta kepada sesama makhluk ciptaan Allah tidak boleh disetarakan, apalagi kurang dibandingkan dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta itu memang yang tertinggi itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap dan perilaku syirik akbar itu juga dapat terlihat ya dalam ketaatan. Yang ketaatan yakni patuh dan tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk syirik. Padahal kita dianjurkan patuh dan taat itu hanyalah kepada Allah, tetapi ketika kita patuh dan tunduk kepada yang selain Allah, dan itu adalah syirik dalam ketaatan. Jadi tindakan yang seperti ini sangat mirip dengan perbuatan menyembah berhala. Ya, sangat mirip dengan menyembah berhala. Dan Allah juga sudah menegaskan di dalam firman-Nya di dalam surah At-Taubah ayat 31. Jadi dalam surah At-Taubah itu dapat dilihat pada ayat ke-31-nya. Kemudian syirik kecil atau syirik sugro. Ya, syirik sugro yaitu melakukan sembahan bukan karena Allah, tetapi karena manusia atau karena sesuatu yang lain. Misalnya seseorang melaksanakan sholat bukan karena Tuhan, bukan karena Allah, tetapi karena manusia, agar disebut dia sebagai orang yang alim, orang yang sia, ya orang yang soleh dan lain sebagainya. Lalu dia melakukan sholat. Nah, tujuan yang seperti ini termasuk dalam kategori syirik kecil. Ya, bisa saja misalnya dia ada ria, ada angkuh, ada sombong, membanggakan diri. Ya, penyakit-penyakit yang tersembunyi di balik hati kita, yang memberikan dominan kepada dirinya,
Nah, ini merupakan bentuk syirik. Yang ini perlu dihapus, ini perlu ditinggalkan. Nah, karena sangat berbahaya bagi diri kita. Kita tahu bahwa memang syirik itu ya mempunyai dampak atau mempunyai bahaya ya terhadap diri kita. Misalnya kita tahu bahwa syirik asgor ya yang walaupun mungkin kecil kita mengatakan, tetapi di sisi Allah dia tidak mengatakan ini kecil, ini besar, tetapi memang itu adalah dosa juga yang harus kita uh, bersihkan dari diri kita. Kalau kita lihat misalnya apa bahaya dari perbuatan syirik itu. Di sini misalnya syirik asgor. Amal ibadahnya rusak ya. Sungguh rugi orang yang berbuat syirik karena sesungguhnya amal ibadahnya yang telah ia kerjakan menjadi rusak akibat ya perbuatan syiriknya. Nah, untuk melihat dalilnya bisa dibaca pada Al-Quran surah Az-Zumar ayat 65. Jadi syirik asgar atau bisa juga disebut dengan syirik kecil tetap akan terkena dampak daripada perbuatan-perbuatan itu, sehingga orang yang berbuat hanya akan terus menumpuk dosa jika tidak segera bertaubat. Jadi kita harus melakukan taubat. Ya, taubat itu sebagai salah satu media yang diberikan Allah kepada kita untuk membersihkan diri dari segala macam kotoran, baik itu dosa besar maupun dosa kecil, ya, sehingga kita menjadi bersih. Jadi taubat itu ya sebagai jalan untuk kembali kepada jati diri. Kita lihat misalnya Nabi kita Muhammad SAW itu tidak kurang dari 70 kali sehari semalam dia melakukan taubat. Ya, kalau kita pikirkan dia orang yang maksum, seorang nabi, tapi sungguh luar biasa. Ya, meskipun demikian dia juga melakukan taubat. Ya, dia mengatakan dia tidak orang bersih, maka dia melakukan taubat itu. Kemudian di sisi lain juga misalnya bahaya dari dosa syirik asgor ini bisa menjadi sebuah jembatan menuju perbuatan dosa besar yang tak akan termaafkan. Nah, makanya jangankan yang besar, yang kecil juga harus kita hapus, karena dia nanti akan dapat menyeberangkan kita untuk kepada dosa yang besar. Kemudian kita lihat lagi misalnya bahaya dari syirik akbar. Ya, di samping memang syirik akbar ini merupakan sikap ataupun perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk firman Allah dapat dilihat dalam surah Al-A'raf ayat 33. Jadi bisa kita mengatakan bahwa ya syirik akbar ini sangat membahayakan ya, dan ini merupakan tindakan zalim yang teramat besar yang menghancurkan seluruh amal ibadah. Ya, merupakan dosa yang tak terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mengampuni dosa ini. Sehingga apabila meninggal dalam keadaan syirik besar, maka ia akan diharamkan untuk masuk surga. Sebagaimana ini diterangkan di dalam surah Al-Maidah ayat 72. Artinya, sesungguhnya barang siapa menyekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan jannah, surga baginya, dan tempatnya adalah neraka, dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun baginya. Kemudian perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Ya, kadang-kadang orang ada juga yang membedakan keduanya. Perbedaan syirik besar dan syirik kecil penting untuk dipahami ya, karena masing-masing dari kedua bentuk syirik ini memiliki hukum dan konsekuensi tersendiri. Untuk itu ada beberapa perbedaannya.
Misalnya syirik besar menyebabkan pelakunya murtad. Nah, ini yang harus diketahui, keluar dari Islam. Jadi kalau orang sudah melakukan syirik besar, ya dia sudah murtad dan diberlakukan padanya hukum-hukum kepada orang-orang yang murtad dari Islam. Sedangkan syirik kecil tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam dan tidak diberlakukan padanya hukum-hukum kepada orang yang murtad dari Islam. Pelaku syirik besar tidak akan mendapatkan ampunan Allah jika ia mati sebelum bertaubat. Adapun pelaku syirik kecil, terdapat perbedaan pendapat para ulama ya dalam masalah ini. Pertama, ada pendapat yang mengatakan pelaku syirik kecil di bawah kehendak Allah SWT, apakah diampuni atau tidak. Yaitu dapat dipahami dalam firman Allah ya di dalam surah An-Nisa ayat 48. Pendapat kedua mengatakan bahwa pelaku syirik kecil tidak diampuni berdasarkan dalil yang sama, sebab ayat tersebut berlaku umum, mencakup syirik besar dan syirik kecil. Karena tidak ada disebutkan ya apakah ini syirik besar ataupun ini syirik kecil. Kemudian bahwa syirik besar ini menghapus semua amalan pelakunya. Ya sebagaimana firman Allah di dalam surah Az-Zumar ayat 65. Misalnya disebutkan walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amatuka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelum kamu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Nah, oleh karena itu memang kita harus senantiasa ya mengevaluasi diri, ya merenung kembali, atau seringkali disebut dengan menghisap atau bermurakabah, mengintip terhadap amalan-amalan kita. Kiranya bagaimana sikap, bagaimana perilaku kita, bagaimana sendi-sendi dasar keyakinan kita dalam hidup ini. Apakah sudah jauh dari syirik ya yang sangat dibenci oleh Allah, atau masih ada yang tersembunyi. Nah, inilah yang memang tugas kita, bagaimana kita bisa membersihkannya ya dari semacam ya dosa-dosa yang muncul dari perbuatan syirik itu. Apakah dia syirik yang tersembunyi atau yang disebut dengan syirik khafi dan lain sebagainya. Ini harus dilenyapkan, harus dijauhkan, dan kita harus memperkuat nilai-nilai tauhid ya yang mengakar dalam diri kita. Jadi 2 kalimat syahadat sebagai sendi dalam bersikap, dalam beramal, ya dalam berperilaku di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah lah segala-galanya. Ini mungkin semua yang dapat dilakukan dalam pengembangan materi ini. Mudah-mudahan ya akan menjadi bertambah terang, bertambah berkembang materi kita. Akhir saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.